kemerdekaan beragama tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun sebagaimana yang diatur dalam pasal 28I ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945 yang menyebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi dan keadaan apapun. Nah, dalam beberapa poin yang disampaikan di pasal 28I ayat 1 ini tercantum mengenai hak beragama. Ini juga memperkuat di pasal 28E ayat 1 dan 2 serta 29 ayat 2. Jadi pasal 28I ayat 1 ini memperkuat kembali bahwa hak-hak yang dimiliki oleh warga negara, salah satunya adalah hak untuk beragama, itu tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh dikurangi dalam kondisi dan keadaan apapun. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ketentuan tersebut diperlukan hal-hal berikut. Yang pertama, adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama yang dipeluk oleh warga negaranya. Di Indonesia, kira-kira ada berapa agama yang sejauh ini diakui dan diresmikan oleh pemerintah? Ada 6 agama ya. Ada agama Islam, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu ya. Ada kurang lebih 6 agama yang secara resmi diakui, dan dengan adanya pengakuan tersebut, pemerintah berusaha memberikan hak-hak kepada warga negaranya gitu ya. Dengan salah satu haknya adalah menjadikan hari-hari besar agama menjadi hari libur nasional. Yang kedua, tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintah. Artinya agama apapun, kepercayaan apapun, setiap pemeluk agama yang dimana dia pun adalah seorang warga negara mempunyai hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di dalam pemerintahan. Yang ketiga, adanya kebebasan yang otonom, yang mandiri bagi setiap penganut agama dengan agamanya. Apabila terjadi perubahan agama, yang bersangkutan mempunyai kebebasan menetapkan dan menentukan agama yang dikehendaki. Artinya apabila secara keyakinan dan keinginan untuk misalnya berganti agama atau pindah agama, itu dikembalikan lagi menjadi hak-hak tiap individu dan warga negara, di mana tentu agama yang dipilih pun diharapkan sesuai dengan 6 agama yang memang diresmikan dan diakui oleh pemerintah. Dan yang keempat atau yang terakhir, adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan umat beragama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan dan kegiatan keagama lain yang berhubungan dengan eksistensi agama masing-masing. Nah, di poin yang keempat ini menjelaskan kepada kita bahwa adanya kebebasan secara mandiri bagi sekelompok umat beragama untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadatannya. Misalnya, ketika perayaan sholat Idul Fitri, biasanya kita suka temui ya beberapa polisi-polisi yang juga berjaga, atau misalnya yang juga terlihat ketika adanya perayaan Hari Raya Natal bagi umat Kristiani. Suka ada ya polisi-polisi yang menjaga gereja, bahkan beberapa kelompok Islam tertentu pun ikut andil untuk bantu menjaga. Atau ketika Idul Fitri di daerah Bali juga ada yang namanya pecanang ya kalau tidak salah, atau polisi adat yang juga membantu menjaga, yang mayoritas sebetulnya kita tahu masyarakat Bali itu adalah masyarakat Hindu. Nah, kenapa itu terjadi? Ya karena bentuk dari penjabaran ketentuan undang-undang tadi, mulai dari pasal 28E ayat 1 dan 2, 29 ayat 2, dan di pasal 28I ayat 1, yang mana poin-poinnya sudah kita jabarkan tadi ya, dari poin 1, 2, 3, dan